Geda gedi geda oh. Sana 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Profesor Dr. M. Sugeng Solehuddin MAG, Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Ibu Rafiqatul Aini MPDI, serta dosen pembimbing mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama Bapak Mutamam MED. Perkenalkan, nama saya Faiza Itsnani Mutadlir dengan NIM 204-24021 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kali ini saya akan bawakan materi mengenai arti penting menguasai materi harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui apa sih itu pengertian harmonisasi dan agama? Apa sih itu harmonisasi? Apa itu sains? Apa itu pengagama? Jadi, harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan atau kesesuaian antara berbagai faktor, sehingga menghasilkan kesatuan yang luhur. Dalam konteks hukum, harmonisasi adalah upaya untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan peraturan yang sejajar, sehingga tidak terjadi duplikasi pengaturan. Tujuan dari harmonisasi adalah untuk mencegah dan mengatasi disharmonisasi hukum atau ketidaksesuaian hukum, serta menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas. Sedangkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, harmoni sangat penting untuk menghindari konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap toleransi dan saling menjaga kerukunan dapat membuat masyarakat hidup berdampingan walaupun ada perbedaan. Jadi, itu pengertian dari harmonisasi. Selanjutnya adalah sains. Sains adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan segala isinya, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sains juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan alam di Indonesia. Sains sendiri mempelajari gejala alam melalui proses ilmiah yang dilakukan secara teliti dan hati-hati. Para ilmuwan dalam sains menekankan pada pengamatan, penjelasan, dan prediksi dari fenomena di dunia nyata. Itu adalah pengertian dari sains. Terakhir adalah agama. Agama adalah sistem kepercayaan dan ajaran yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya.
Agama juga dapat diartikan sebagai seperangkat nilai dan kaidah yang membantu manusia untuk berhubungan baik dengan Tuhan dan makhluknya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa harmonisasi dan agama adalah upaya untuk menjaga keselarasan antara sains dan agama dalam kehidupan masyarakat. Keduanya merupakan kekuatan besar yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga tidak boleh terus-menerus berada dalam ketegangan. Agama itu mengontrol sains agar selalu bermoral. Agama butuh sains untuk menjamin agar agama bersih dari mitologi-mitologi. Islam harus kemudian bukan hanya berdamai, tapi terintegrasi dengan sains, meskipun pada wilayahnya masing-masing. Karena keduanya ini memiliki metodologi yang berbeda. Sains itu bersifat empiris, kemudian agama bersifat intuitif. Tapi harus saling mengisi keduanya untuk kemudian membangun peradaban yang betul-betul megah, yang betul-betul gagah. Dalam Al-Quran, ulama itu artinya orang yang berilmu. Berilmu, ya. Seharusnya memang agama itu dilihat dalam segala sudut pandang. Karena itu sebenarnya sains agama, pola hubungannya itu seharusnya adalah saling terintegrasi satu sama lain. Sains membutuhkan agama, Ya. untuk kemudian menjaga agar sains itu tidak mengarahkan manusia pada chaos. Agar ketika manusia menemukan uranium itu tidak digunakan untuk menjadi senjata nuklir. Agar nuklir tidak digunakan untuk menghabisi manusia lain dan alam semesta. Dan agama juga butuh sains untuk membersihkan agama dari mitos-mitos yang biasanya mengiringi agama, kan? Ya, ini bukan membuat agama steril, tetapi membuat agama jadi tumbuh, ya, kurang lebih begitu, ya. Betul. Dalam SMA, materi harmonisasi sains dan agama dapat meliputi yang pertama, hubungan antara agama dan sains yang saling melengkapi. Kedua, persamaan antara agama dan sains yang sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Yang ketiga, pentingnya sains dan agama hidup berdampingan secara harmonis. Yang keempat dan yang terakhir adalah nilai-nilai moral agama dibutuhkan bersamaan dengan nilai-nilai sains dan teknologi dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita mengadakan ice breaking. Kalian tahu kan lagu Naik Delman? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Itu dikombinasikan dengan gerakan seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Seperti itu. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku
duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Selanjutnya, kita akan memulai dengan tempo yang lebih cepat. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Selanjutnya kita akan mulai menaikkan tempo sedikit lebih cepat dibanding sebelumnya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Itu saja ice breaking kali ini. Selanjutnya, mari kita bahas arti penting guru SMA menguasai materi harmonisasi sains dan agama. Kenapa sih guru SMA perlu menguasai materi harmonisasi sains dan agama? Yang pertama, menjawab keingintahuan siswa. Siswa masa kini seringkali bertanya-tanya tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Guru yang dapat menguasai materi harmonisasi sains dan agama dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan memuaskan. Yang kedua, dapat membentuk karakter. Pemahaman yang baik tentang harmonisasi sains dan agama dapat membantu siswa mengembangkan sikap terbuka, toleransi, dan kritis. Mereka akan belajar untuk menghargai keberagaman dan mencari kebenaran dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, untuk menghindari miskonsepsi. Apa sih miskonsepsi itu? Miskonsepsi adalah pandangan atau ide yang salah mengenai suatu konsep sehingga tidak sesuai dengan konsep yang disepakati oleh para ahli. Guru yang menguasai materi harmonisasi sains dan agama dapat mencegah siswa terjebak dalam pemikiran sempit atau bahkan konflik antara sains dan agama. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran sains, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kelima, menjadi role model. Guru yang menguasai materi harmonisasi sains dan agama menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam menyikapi isu-isu kontemporer yang melibatkan sains dan agama. Selanjutnya, manfaat konkret bagi siswa. Yang pertama, ada pemahaman yang lebih mendalam. Siswa yang memahami bahwa sains dan agama tidak selalu bertentangan, melainkan saling melengkapi. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan nilai-nilai. Ketiga, pengembangan sikap toleransi. Siswa yang belajar menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan melalui pembelajaran harmonisasi sains dan agama. Yang keempat, motivasi belajar yang lebih tinggi. Siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar ketika melihat relevansi antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai yang mereka anut. Jadi, kesimpulannya adalah menguasai materi harmonisasi sains dan agama merupakan suatu keharusan bagi
guru-guru, salah satunya adalah guru SMA. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan potensi diri secara utuh, baik dari segi intelektual maupun segi spiritual. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru SMA untuk menguasai materi harmonisasi sains dan agama. Yang pertama, pelajari konsep dasarnya. Ada konsep dasar sains dan agama. Pahami definisi, ruang lingkup, dan metode masing-masing. Lalu ada konsep dasar harmonisasi. Kita bisa mengerti arti harmonisasi dalam konteks sains dan agama serta tujuannya. Selanjutnya, konsep dasar secara epistemologi. Kita bisa mempelajari bagaimana sains dan agama memperoleh pengetahuan. Yang terakhir, ada konsep dasar secara ontologi. Kita bisa memahami pandangan masing-masing tentang keberadaan sains dan agama. Yang kedua, dalami sumber-sumbernya. Ada sumber dari Al-Quran dan hadis. Kita bisa mempelajari ayat-ayat yang relevan dengan sains dan alam semesta. Lalu, ada kitab suci agama lain. Jika kita mengajar di sekolah multi agama, pelajari juga sumber-sumber agama lain yang terkait. Selanjutnya ada literatur ilmiah. Kita bisa membaca jurnal, buku, atau artikel ilmiah yang membahas hubungan sains dan agama. Yang terakhir, ada filsafat sains. Kita bisa mempelajari sejarah dan perkembangan pemikiran tentang sains. Yang ketiga, hadiri pelatihan dan workshop. Yang pertama ada seminar. Ikuti seminar atau workshop yang membahas harmonisasi sains dan agama. Lalu, kursus online. Kita bisa memanfaatkan berbagai platform online untuk belajar mandiri. Selanjutnya ada diskusi ilmiah. Kita dapat bergabung dengan komunitas atau forum diskusi yang relevan. Yang keempat, terus memperbaharui pengetahuan. Kita bisa membaca jurnal untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang sains dan agama, atau fokus pada pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan komunikasi. Atau bisa juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan guru lain atau ahli agama. Yang kelima, terapkan dalam pembelajaran. Kita bisa membuat rencana pembelajaran untuk mengintegrasikan materi harmonisasi ke dalam mata pelajaran yang relevan. Lalu, gunakan metode pembelajaran yang aktif untuk melibatkan siswa dalam diskusi dan kegiatan. Yang terakhir, kita bisa memberikan contoh nyata tentang bagaimana sains dan agama saling melengkapi. Kita bisa memulai dari pemahaman dan keyakinan diri kita sendiri mengenai sains dan agama. Lalu, terus mencari pengetahuan baru dan tidak pernah takut bertanya kepada ahli atau komunitas terkait. Kita akan mengadakan ice breaking lagi nih. Kalian tahu kan ice breaking yang ini? 1 ditambah 1. Satu ditambah satu sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sama dengan 2. Ya, mari kita mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4
sama dengan 16. Sekali lagi ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, begitu. Itu saja ice breaking kali ini. Selanjutnya. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan adalah yang pertama, harmonisasi sains dan agama adalah upaya untuk menjaga keselarasan antara sains dan agama dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, materi mengenai harmonisasi sains dan agama penting keberadaannya untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk guru dan siswa SMA. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi harmonisasi sains dan agama sangat banyak. Salah satunya adalah dapat mengembangkan sikap toleransi pada siswa. Yang keempat dan yang terakhir, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguasai materi harmonisasi sains dan agama, yaitu pelajari konsep dasarnya, dalami sumber-sumbernya, menghadiri pelatihan dan workshop, memperbaiki pengetahuan, dan yang terakhir menerapkannya dalam pembelajaran. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau tindakan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kritik dan saran dari para penonton serta Bapak Muntamam sangat saya harapkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.